Oke, ya. Jadi ini kita bahaskan tentang ya dari fisika kuantum itu. Ya, dari fisika kuantum. Nah, fisika kuantum itu sangat didasari diawali dari fisika modern ya. Ceritanya bagaimana dualisme gelombang partikel, latar belakangnya dan seterusnya ya. Nah, nanti fisika kuantum ini nanti sifatnya ini sangat ya sangat ya sangat-sangat apa namanya? Analitik ya. Nah, kalau analitik itu artinya nanti mayoritas pengerjaan kita itu semuanya bersifat matematis Recording stopped. ya, sifatnya matematis. Nah, kalau sifatnya matematis tentu saja Recording in progress. kalian harus bisa memulai bisa mengingat kembali fisika modernnya gimana, fisika matematisnya gimana. Jadi, nah fisika matematis ini tolong ya, nanti sambil dibuka-buka lagi ya, begitu. Dan nanti kita selama sebulan ke depan kalau sudah selesai tetap aja jangan cepat puas ya. Jangan cepat puas. Ya apalagi kalian di sini yang mau mengambil topik tentang fisika kuantum ya, yang mau bekerja di informasi kuantum. Ya siapapun jangan jangan puas di sini ya. Terus belajar ya, diulang-ulang lagi ya, gitu. Nah, nah jadi kalau kita pelajari itu ada yang namanya eh, efek fotolistrik ya. Efek fotolistrik itu kan konsekuensi dari dualisme dualisme apa namanya gelombang dan partikel ya. Jadi efek fotolistrik itu ada foton ya nabrak plat sehingga elektron di platnya itu akan tereksitasi. Nah dari sana artinya apa? Gelombang itu ya ya gelombang ya secara eksperimen itu dapat dipelajari dengan apa namanya dapat dipelajari dengan perilaku partikel ya, dapat dipelajari dengan perilaku partikel ya secara eksperimental ya secara eksperimen. Nah, nanti berlaku juga hal yang sama. Kalau eh, kalau kalian tahu ya di fisika modern tuh ada yang namanya eh, difraksi Bragg ya, di mana apa namanya sebuah partikel datang mengenai suatu apa namanya material sehingga apa namanya fotonya itu akan terbelokkan sebesar sudut tertentu. Nah, di sana itu memerlukan pemahaman di mana sebuah partikel yang nabrak tadi ya secara apa namanya secara apa namanya secara postulat ya secara postulat postulat itu postulat de Broglie itu bisa dipelajari dengan suatu gelombang ya. Nah artinya apa di sini artinya ada hubungan simetris ya antara partikel dan gelombang ya, ada hubungan simetris di sini ya antara partikel dan gelombang. Ya artinya partikel dapat dipelajari dengan gelombang dan gelombang dapat dipelajari dengan partikel. Ya sangat berbeda sekali dengan fisika klasik di mana kalau fisika klasik ya partikel ya identitasnya partikel, nah gelombang ya identitasnya gelombang. Ya yang namanya partikel itu pasti punya massa ya dan yang gelombang pasti punya panjang gelombang ya. Relasi keduanya ini dihubungkan dengan apa namanya eh, postulat de Broglie ya lambda sama dengan H per mv ya begitu. Artinya dari sini nanti kita perlu apa namanya kita perlu representasi ya ya representasi apa representasi dari formulasi ya formulasi yang akan kita bangun yang melibatkan uh, partikel dan gelombang ya dan gelombang. Nah di sini uh, kita perlu mempelajari gelombangnya sekaligus partikelnya. Ini kan sesuatu yang nggak gampang. Bagaimana kita mempelajari gelombang untuk sistem partikel? Itu kan yang jadi pertanyaan. Nah, artinya apa? Ya, kalau kita ingin mempelajari gelombang, ya, untuk representasi partikel, ya, atau sebaliknya, maka kita perlu gelombang, ya, gelombang yang sifatnya terlokalisasi, ya. Terlokalisasi itu untuk menjelaskan keberadaan partikelnya, gitu ya. Nah, terlokalisasi jelas dalam dalam ruang itu, ya, dalam ruang. Nah, gelombang yang terlokalisasi dalam ruang itu
ya, dikenal dengan nama paket ke gelombang, ya. Kalau dalam fisika gelombang kan seperti itu, ya, atau bahasa Inggrisnya wave packet, ya. Jadi pemahaman ini itu sangat penting, ya, dari sini tentang wave packet. Nah, gelombang yang terlokalisasi ini, ya, mustahil didapatkan kalau kita tanpa melalui proses yang namanya superposisi, ya, superposisi, ya. Superposisi dari apa? Superposisi dari gelombang yang berbeda, yang superposisi gelombang yang berbeda frekuensi maupun arahnya, ya. Nah, gitu. Nah, jadi contoh aja ya, kalau kita di Fisgal itu kalian masih ingat ya, kalau kita punya misalkan aja ada fungsi gelombang, ya, fungsi gelombang, ya. Ingat-ingat aja, misalkan aja ada si 1 gitu ya. Nah, itu merambat dalam ruang dan posisi, ruang dan waktu. Ya, katakanlah A cosinus omega 1T katakanlah plus K1X ya. Ini dengan frekuensi dan arah yang berbeda ya. Yang satunya C2 ya. XT itu ya A cosinus omega 2T plus K2X ya. Kalau kalian superposisikan, artinya kalian jumlahkan ya. Si superposisi itu C1 plus C2 ya. Jumlahkan, nanti kalian hitungkan di sini ya. Kalian dapatkan 2A ya. Cosinus ya. Omega 1 plus omega 2T plus K1 plus K2X ya. Nah, K1 plus K2X dibagi dengan, bentar ya, dibagi dengan apa? Dengan 2 ya. Nah, ini kosin. Iya, cos ya. Cosinus juga. Nah, cosinus juga. Mana nih menghapus nih? Cosinus juga. Ya. Nah, cosinus. Nah, ya. Omega 1 min omega 2T plus K1 min K2X. Nah, gitu. Ya. Ya, K1 min K2X ya. Nah, per 2. Nah, ini dari mana ya? Jumlahkan aja. Ini kalian kalau jumlahkan cos plus cos ya, masih ingat ya? Jumlahkan cos plus cos itu kan sifatnya apa? Apa namanya? Di sifat ya, kalian punya cos. Ya, kalian punya cos A nah, plus cos B itu kan gini ya. Sama dengan 2 cos ya A plus B per 2 cosinus A min B per 2 ya. Nah, jumlahnya ini seperti itu. Nah, di sini ada gelombang yang frekuensinya tinggi. Ya, ada yang frekuensi tinggi, dan ada yang frekuensi rendah ya. Frekuensi tinggi soalnya di sini dijumlahkan, yang rendah soalnya dikurangi ya. Ya, ada yang frekuensinya rendah ya. Nah, nanti gelombang yang frekuensinya tinggi ini akan dimodulasi oleh gelombang yang frekuensinya rendah ya. Nah, jadi kalau secara gambar tuh seperti ini kurang lebih. Jadi, bentar ya, tak gambarin ya. Nah, semoga gambarku bagus ini. Nah, kalau tak gambarkan, ya jadi ada gelombang begini, ya. Ya, katakanlah begini. Nah, ini, ya. Nah, ini. Nah, yang satunya tak jumlahkan dengan gelombang yang begini. Ya, gelombang yang begini. Nah, ini katakanlah gelombang yang lain ya. Ini yang C2 lah, katakanlah begitu. Nah, ini gini. Nah, ya, gini. Nah, itu akan menjadi seperti ini nanti. Kurang lebih itu seperti ini ya. Kalau aku seingatku di fisika gelombang itu ada yang dibungkus gitu ya. Kalau nggak salah. Nah, itu bentuknya kan seperti ini nanti. Nah, ini. Nah, gini ya. Nah, ini. Nah, nanti ini berulang ya. Ini nanti periodik ini. Nah, ini berulang secara periodik ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Ini secara periodik gitu ya. Tapi ini kalau misalkan dua gelombang ini kurang lebih masih
kurang lebih ada tiga tiga apa namanya tiga pola yang seperti ini, ya. Nah sekarang coba aja ya. Nah kalian coba aja nanti eh, kalian coba aja secara pemrograman ya. Kalau coba kalian main main secara pemrograman. Nanti kalau misalkan aku punya ya panjang gelombang yang lambda satu K1 ya ragamnya tak perbanyak sekarang. Ini kan ragamnya cuma dua. Ya kalau ragamnya cuma dua itu seperti ini. Nah, sekarang gimana kalau misalkan tak perbanyak? Ya, ini katakanlah ini yang tadi, ya ini yang tadi. Nah, ini ya ini punya lambda satu k satu. Nah, katakanlah yang ini gelombang yang kedua ini punya panjang gelombang lambda 2 K2 terus tak tambah terus ya sampai banyak ya, sampai tak hingga itu sampai lambda n kn gitu. Ya, katakanlah lambda n kn bentuknya seperti ini katakanlah ya. Ini kan misal aja, misal aja. Ya, bentuknya ya, ya bentuknya sembarang ya. Nah, gitu. Nah, kalau ini tak jumlahkan ya, dan ini tak jumlahkan untuk seluruh lambda sebanyak n dan saat yang gelombang yang k ini sebanyak n ya, n-nya tak hingga itu nanti kalau dijumlahkan itu akan jadinya seperti ini ya. Nah, jadinya kan seperti ini nanti. Ya, ini kan jadinya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, nah, ya kalian pernah lihat gelombangnya seperti ini kan. Nah, ini cuma satu nanti. Nah, gini. Gini ya. Nah, akan jadi gelombang yang seperti ini. Nah, ini ya, gelombang ini punya apa namanya? Punya simpangan sebesar ya delta X ya. Nah, artinya apa? Partikel itu apa namanya? Keberadaannya itu ya kemungkinannya sebesar delta X di antara sini ya. Dia sudah terlokalisasi sekarang di sini. Nah, sedangkan kalau gelombangnya cuma cuma begini, yang ini doang, yang ini perhatikan yang ini. Kita nggak tahu partikelnya di mana kan? Ya, partikel ya gerak aja terus, ya. Gerak aja terus sampai banyak, sampai banyak, sampai banyak, ya. Yang ini juga, ya, dia bergerak terus dimanapun dia ada. Tapi kalau gelombangnya sudah seperti ini, superposisi semuanya, artinya keberadaan partikelnya ya di antara ini, ya. Nah, artinya kalau kita punya partikel di sini ya sebesar ya partikel bermasa m ya artinya delta x ini yang menunjukkan kemungkinan ya representasi representasi dari keberadaan partikel gitu ya. Nah, oh ya, aku tadi minta tolong ya siapapun di sini ya, ya nggak kalian lakuin nggak apa-apa, minta tolong aja coba kalian nanti buat ya yang jago pemrograman di sini ada ya. Nanti kalian coba ya ya coba aja si satu A-nya berapapun cosinus omeganya itu variasikan dari omega 1 nya 1, 2, 3 jadi K-nya anggap aja 0 dari omega 1 sampai 1000 gitu kalau kalian nganggur ya nanti total superposisinya jadi gimana ya aku yakin jadi seperti ini nanti ya untuk memfasilitasi pernyataanku tadi ya begitu ya nanti kalian yang jago jago pemrograman tuh ya. Nah aku dulu ingat waktu masih ya masih kuliah ada kelasnya eh, almarhum Pak Arif ya di UNER itu luar biasa tugasnya sangat-sangat insightful bener ya. Jadi tuh ada tugas seperti itu, jadi ada gelombangnya berapa variasikan omeganya terus totalkan semuanya gambarkan nanti bentuknya seperti ini ya gitu ya nanti kalian siapapun yang bisa. Nah jadi begitu, jadi ini namanya gelombangnya sudah terlokalisasi ya. Nah delta X ini menunjukkan keberadaan partikelnya hanya dibatasi di sini ya gitu. Nah apa namanya partikel yang terlokalisasi di sini ya di sebesar delta x ini kan dia menunjukkan eh, superposisi gelombang juga sebenarnya. Nah gelombang yang terlokalisasi itu ya di dalam paket gelombang ini dapat dijelaskan melalui apa melalui transformasi Fourier ya transformasi Fourier. Nah gitu ya. Nah transformasi Fourier itu kan mengubah domain dari apa? Dari ada domain posisi, ada domain
momentum. Kalau nggak salah begitu. Ya tolong koreksi kalau nggak salah. Nah, artinya kita misalkan punya fx, ya, itu dari min tak hingga sampai tak hingga, ini diintegralkan terhadap, ya, seluruh momentum, ya, G fungsi K, E pangkat I, K, X, ya. Cara membaca persamaan ini gimana? Artinya, ini merupakan seluruh bukan, superposisi untuk seluruh ruang, ya, dari min tak hingga sampai tak hingga dari gelombang yang sederhana ini, E pangkat IKX, ya. E pangkat IKX ini representasi gelombang, ya. Kan soalnya kenapa IKX ini adalah representasi gelombang? Karena IKX ini mengandung komponen, ya, real dan imajiner, ya, gitu. Ya, ini integral ini melambangkan superposisi seluruh momentum, ya, dari seluruh gelombang simpel yang ada ini, gitu ya. Nah, katakanlah ya. Jadi mulai dari sini kita bakal masuk ke persoalan pengintegralan yang nggak simpel ya. Nah, kita katakanlah, ya, punya fungsi GK, ya. Ya, ini fungsi momentumnya, ya. Nah, itu katakanlah sebesar E pangkat min alfa K min K0 kuadrat gitu. Ya, kalau kita masukkan ke fx ini jadinya gimana? Kita bisa tentukan ini sekarang, ya. Fx ini, ya, bisa sama dengan integral min tak hingga dk, ya, E pangkat min alfa K min K0 kuadrat E pangkat IKX, ya. Nah, ini katakanlah yang eh, ini nanti yang K min K0 ini dimisalkan aja, dimisalkan apa gitu, ya. Nah, sebentar, dari sini perlu agak tricky ya, agak tricky. Nah, ini, ya, kan boleh tak tulis gini, boleh ya. Ini minta hingga tambah tak hingga di K, ya. Jadi kan menyelesaikannya kan nggak simpel ini. Nah, ini E pangkat min alfa K min K0 kuadrat bisa ditulis begini. E pangkat I K min K0 X E pangkat I K0 X. Nah, kenapa yang dari sini nih? Yang dari sini itu bisa dituliskan jadi E I K min K0 X E pangkat I K0 X, ya. Soalnya kan yang min K0 sama I K0 kan saling mencoret, habis nanti. Nah, begitu. Nah, ini yang bagian yang ini kita tuliskan ini jadi K bar, ya. Yang ini katakanlah jadi K bar gitu. Nah, sehingga nanti yang ini bisa dikeluarkan E pangkat I K0X, ya, min tak hingga sampai tak hingga dk E pangkat min alfa K bar kuadrat E pangkat I K bar X gitu ya. Nah, gimana cara integral ini nih? Ya, nggak simpel ya, lagi-lagi ya. Nah, ini kalau tapi tak kasih spoiler aja, nanti bentuknya ini kita bisa tembus ke integral yang fungsi gamma itu. Ya, ini kita manipulasi dulu tapi yang ini, ya, yang ini bisa ditulis jadi seperti ini. Bisa ditulis jadi E pangkat min alfa K bar kuadrat. Ini jadi E pangkat, ya, min 2 alfa K bar X per 2 alfa. Nah, tolong lihat dulu ya. E pangkat alfa X kuadrat per 4 alfa kuadrat. Ini dikalikan E pangkat min alfa X kuadrat per 4 alfa kuadrat, ya. Nah, yang dua faktor ini kan kalau dituliskan kan sama dengan E pangkat 0, ya, kan sama dengan 1. Jadi sah-sah aja kalau aku tulis ada konstanta baru yang ini. Gitu ya, kan sah-sah saja sebenarnya. Nah, terus eh yang bagian yang ini nanti gini. Nah, nanti ini bisa dituliskan lagi jadi seperti ini. Ya, ini kan yang E pangkat alfa ini kan sama dengan yang ini. Ini kan sama dengan yang ini. Nah, bagian yang ini kan sama dengan yang mana yang I tadi ini. Bentar. Oh, ini ada I-nya ya. Sorry. Ini ada I-nya, ini ada I-nya. I min 2 alfa I, ya. Ini ada I-nya, bagian yang ini. Ya. Nah, ini. Gitu. Nah, tapi oh sorry, ini plus ya, harusnya plus ya. Nggak boleh min ya. Kalau kan di sini plus kan awalnya. Nah, gitu loh. Nah, ini.
Nah, ini tak tulis lagi, tak manipulasi lagi. Nah, nah ini jadinya ini kan bisa ditulis begini. Yang ini, nah ini bisa ditulis E pangkat ya, min alfanya keluar, yang ini. Jadi ini K bar kuadrat min ya. Yang ini juga ini tak anu ya. Jadi min 2 apa 2 K bar IX per 2 alfa ya. Ini yang ini juga ada alfanya min X kuadrat per 4 alfa kuadrat ya. Dikalikan E pangkat min alfa X kuadrat per 4 alfa kuadrat ya. Nah, ini bagiannya atas ini nanti bisa ditulis jadi begini. E pangkat min alfa. Yang ini, yang atas ini kan mirip apa namanya? Sama kayak eh, apa namanya? Perkalian apa namanya? Kuadrat sempurna ya. Jadi K bar min ya IX per 2 alfa ini dikuadratkan ya. Kalau ini dikuadratkan kan jadinya begini ya, dikalikan E pangkat min alfa X kuadrat per 4 alfa kuadrat. Nah, tujuannya itu. Nah, tujuannya nanti bentuk seperti ini ya, ini jadinya E pangkat I K0X ini bisa keluar ya. E pangkat min alfa X kuadrat per 4 alfa kuadrat itu dikalikan integral min tak hingga dk ini ya. Yang bentuk ini tadi bisa dinyatakan jadi seperti ini ya. E pangkat min alfa ya K bar min IX per 2 alfa kuadrat ya. Nah, katakanlah yang ini tak misalkan lagi jadi K aksen ya. Jadi K aksen tak misalkan itu K bar min IX per 2 alfa. Nah, ini tak turunkan terhadap K bar berarti sama dengan DK bar. Ya, jadi relatif batasnya nggak berubah ya. Nah, kita bisa lanjutkan di sini E pangkat I K0X E pangkat min alfa X kuadrat per 4 alfa kuadrat min tak hingga nah, jadi ini di K aksen ya, ini sorry ini K-nya harusnya berubah juga jadi K bar ya ini ya. Nah, ini K gitu. Nah, ini jadinya jadi E pangkat min ya alfa K aksen kuadrat ya. Nah, ingat ya, Vispat 2 kan baru kemarin ya. Nah, hasil integral ini sama dengan apa ini? Ya, ini kan sama dengan akar pi per alfa ya. Kalau kalian ingat ini apa sih namanya? Fungsi gamma ya kalau nggak salah ya. Fungsi apa ya kalau di bawah itu aku lupa itu. Ya, kalian carilah itu ya. Jadi akar pi per alfa ya. Nah, sehingga kita punya di sini ya fx itu sama dengan akar pi per alfa E pangkat I K0X E pangkat min alfa X kuadrat per 4 alfa kuadrat ya. Nah, kalau kita ambil absolutnya ya, kalau kita ambil absolutnya gimana ini? Jadi absolutnya fx kuadrat itu jadi sama dengan ya, kalau nilai absolut itu artinya apa teman? Kalau absolut itu kan begini artinya ya. F star x konjugatnya dikalikan dirinya ya. Otomatis bagian yang i ini kan akan saling lenyap ya. Jadi kan ini kan yang konjugat akar pi per alfa, konjugatnya artinya yang bagian kompleks ini akan jadi minusnya i K0X E pangkat min alfa X kuadrat per 4 alfa kuadrat ini dikalikan dengan dirinya itu akar pi per alfa E pangkat I K0X E pangkat min alfa X kuadrat per 4 alfa kuadrat ya. Ini sama ini kan akan lenyap ya. Nah, sehingga kita punya di sini pi per alfa E pangkat min alfa X kuadrat per 2 alfa kuadrat ya. Ini absolutnya. Nah, gitu. Nah, dari amplitudo ini ya, dari ini kita bisa cari amplitudonya kan dari sini kan. Ya. Kalau kita ambil dari sini kan gimana cara cari amplitudonya ini tanpa membuat grafik? Kan bisa ya. Nah, artinya alfa X kuadrat per 2 alfa kuadrat tuh ya pasti kita ambil satu ya. Agar apa? Agar nanti ini pi per alfa E pangkat
min 1 ya. Apa namanya? Decay ya secara eksponensial. Jadi nanti nilai X-nya di sini itu kurang lebih sama dengan ya plus minus akar 2 alfa ya. Nah, kalian bisa bisa cek ini ya. Itu pasti apa namanya? Amplitudonya kurang lebih segini. Kurang lebih akar 2 alfa ya. Nah, artinya kita punya eh, apa namanya? Delta X itu apa maksudnya? Jadi kalau kalian plot nanti kurang lebih seperti ini ya. Kalau yang ini akan bentuk seperti ini ya. Nah, waduh, kurang simetris ya. Nah, sabar, sabar. Nah, ini kurang simetris. Nah, ini ya, yang ini sebesar min akar 2 alfa, yang sini plus akar 2 alfa ya, ceknya ya. Nah, sehingga kalau kalian maka kalian punya selisih dari sini ke sini itu berapa? Delta X-nya ya. Delta X-nya tuh kira-kira kita bisa hitung ya. Berarti delta X-nya rentangnya itu kan berarti kan akar 2 alfa minus minus akar 2 alfa kan kurang lebih sama dengan 2 akar 2 alfa ya. Nah, sekarang gimana dengan momentumnya ya? Nah, kita punya momentumnya tadi berapa ini? Ini ya, min alfa k min k0 kuadrat ya. Nah, nah sebenarnya ya cara mencari ini tuh nggak boleh seperti ini ya. Sebenarnya sah-sah saja seperti ini, boleh-boleh aja. Ini kan ada cara yang lebih matematis ya. Jadi ini tuh cara apa namanya? Cara menentukan interval tanpa kita merumuskan ya. Jadi nggak harus merumuskan. Yang kedua tadi g fungsi k itu kan sama dengan e pangkat min alfa k min k0 kuadrat. Sehingga kalau kita absolutkan ya jadinya g star k dikalikan g k ya, jadinya kita punya e pangkat min 2 alfa k min k0 kuadrat. Nah, yaudah kita bisa cari nilai apa namanya rentangnya, rentang momentumnya. Nah, dari sini kita anggap aja ini sama dengan 1 gitu ya. Kita bisa cari nanti intervalnya, coba deh kalian coba cari itu, pasti akar 2 alfa ini ya. Nah, dari sini berarti kita punya sini 2 alfa k min k0 kuadrat itu 1, jadi kita punya di sini k min k0 itu sama kurang lebih ya plus minus seperakar 2 alfa ya. Nah, jadi kalau kita pengen tahu delta K-nya itu kan sama dengan seperakar 2 alfa ya dikurangi min seperakar 2 alfa. Nah, ini kurang lebih sama dengan 2 per akar 2 alfa ya. Nah, kalau kalian ambil ini, berapa ketidakpastian yang delta X dikalikan delta K. Nah, itu kan akan sama dengan ya 2 akar 2 alfa dikalikan 2 per akar 2 alfa. Nah, ini kan kurang lebih sama dengan 4 ya. Gitu. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita kalikan ya ketidakpastian posisi dan momentumnya, K ini representasi momentumnya, itu tidak bergantung pada alfanya ya. Dia nggak peduli berapapun, dia tidak bergantung pada alfanya. Nah, begitu. Nah, sekarang kita akan mencari ya, kita akan mencari yang pertanyaannya berapa ya delta X kali delta K yang memenuhi nilai minimum ya. Nah, artinya kita harus mencari representasi fungsi yang minimum juga ya. Fungsi apa yang kira-kira memenuhi nilai minimum itu ya? Itu jawabannya itu fungsi Gaussian ya. Fungsi Gaussian. Nah, fungsi Gaussian itu bentuknya bagaimana ya? Fungsi Gaussian ya, itu bentuknya seperti ini ya. Ternormalisasi ya, ini sudah ternormalisasi ya. Jadi apa namanya, jadi kalau kita mengacu pada kurikulum yang selain yang unar itu, cerita normalisasi itu biasanya belakangan ya. Yang awal-awal ini kita cuma just take it aja begini ya, just take it. Nah, fungsi gelombang normalisasi itu gimana ya? Gini,
di buku BOAS tuh ada. Ya bentuknya seperti ini. Akar ya alfa per pi pangkat setengah pangkat min alfa kuadrat x kuadrat per 2 ya. Nah, sekarang tak tunjukkan cara yang berbeda. Ya, kalau tadi kan kita mencari delta x, delta k itu kan dengan cara ya dengan cara benar-benar ini ya, dengan cara yang nggak perlu rumus. Nah, sekarang kita pakai rumus. Nah, ya kalian kan sukanya pakai rumus ya. Nah, sekarang eh, tadi kalau kita punya eh, apa namanya fx, kita bisa cari g fungsi k. Nah, sekarang sebaliknya kalau kita punya sorry, tadi kita punya g fungsi k, kita bisa cari fx-nya. Nah, sekarang kita kalau punya ini eh, kita punya fx-nya, kita bisa cari g fungsi k-nya. Nah, kalau nggak salah g fungsi k itu kalau dalam grade Fourier itu gini ya, seperakar 2pi itu integral minta hingga tak hingga fx pangkat min i k x dx ya. Nah, ya udah kita masukkan lagi yang tadi itu. Ya. Ini seperakar 2pi. Nah, di sini ada fx-nya. Fx-nya kan bergantung pada alfa per pi ya. Alfa per pi-nya bisa dikeluarkan pangkat setengah integral min tak hingga. Nah, masukkan tuh pangkat min alfa kuadrat x kuadrat per 2 pangkat min i k x dx. Ya, lagi-lagi kita menemui bentuk ya ini integral ini yang mirip seperti ini ya, mirip banget seperti ini, jadi perlu manipulasi seperti ini ya. Kalau kita langsung integralkan ini nggak bisa ya. Perlu manipulasi untuk apa? Untuk didapatkan bentuk yang kita bisa integralkan ya melalui ini akar yang dapat akar pi per alfa. Coba kalian tebak di FISMA itu apa namanya? Karena aku juga nggak tahu, lupa ya. Nah, coba aku tahu bentuk matematisnya aja. Namanya tuh sering lupa ya. Nah, ya udah. Nanti ya kalian apa namanya? Lakukan manipulasi ya. Nah, tak kasih petunjuk nih, ya, manipulasi ya seperti ya seperti bentuk yang ini ya, seperti bentuk yang ini ya. Ini halaman berapa ini? Halaman 1 2 3 ya. Lakukan manipulasi seperti halaman ketiga itu ya. Nah, seperti proses ya di halaman 3 ya. Nah, itu jadi bentuknya seperti ini nanti. Seperakar 2pi ya. Ini alfa per pi pangkat setengah. Nah, integral min tak hingga. Ini jadinya nah, pangkat ya min alfa kuadrat per 2. Ini x plus i k per alfa kuadrat ya. Ini jadi pangkat min k kuadrat per 2 alfa kuadrat. Ya, ini tak skip ya. Ini dx. Nah, aku itu sejujurnya lebih suka kalau integral itu diferensialnya tak taruh di sebelah integralnya ya, biar gak lupa ya kayak yang tadi itu. Tapi ini kadung di belakang ya, ke apalah ya. Nah, ini jadinya manipulasi seperti ini. Tujuannya apa? Agar x-nya ini jadi pangkat 1 di dalam kuadrat ini ya. Kalau sebelumnya itu kan ini ada x kuadrat, ada x doang, itu kan jadi nggak simpel kan bentuknya ya gitu. Nah, sehingga kalau bentuknya seperti ini, nanti yang ini bisa dikeluarkan ya, yang gak ada kaitannya sama x alfa per pi setengah, ini bagiannya ini kan bisa dikeluarin ya. Nah, ini pangkat min k kuadrat per 2 alfa kuadrat, ini integral min tak hingga pangkat min alfa kuadrat per 2 ya x plus i k per alfa kuadrat dx ya. Nah, ini misalkan lagi ya. Nah, misalkan lagi. Nah, misal ya katakanlah x aksen itu kan sama dengan alfa kuadrat per 2 x plus i k per alfa kuadrat. Nah, kalau kalian turunkan ini terhadap x itu jadinya kan turunkan ini terhadap kuadratnya nggak usah ya. Nggak usah kuadratnya. Ini nggak usah kuadratnya. Nah, ini jadi gitu. Ini per setengah ya. Nah ini
Jadi turunnya berapa ini? Jadi ini jadinya dx per 2 ya. Nah, sehingga kita punya di sini itu sama dengan seper akar 2pi alfa per pi pangkat setengah ya, itu e pangkat min k kuadrat per 2 alfa kuadrat ya. Nah, terus yang itu jadinya integral min tak hingga. Nah, ini x plus ik alfa per 2 sudah dimisalkan jadi x aksen. Jadi ini e pangkat min alfa kuadrat x aksen, harusnya x aksen. Aku pengennya ini jadi x aksen kuadrat. Berarti ininya harus berapa ya kalau begitu ya? Ini harusnya sebentar. Ini x aksen kuadratnya itu pokoknya aku pengen harus jadi 1. Nah, biarin dah berarti ini per 4 dong. Atau kalau ini nggak usah, per akar 2 ya harusnya ya, per akar 2. Nah, ini per akar 2. Nah, itu. Ini per akar 2 ya. Nah, lebih gampang gitu. Nah, gitu. Soalnya kalau dikuadratin kan balik ke sini lagi nanti. Gitu ya. Ini jadinya berapa ini? Dx-nya itu sama dengan 2 dx aksen ya. Ini dikalikan 2. Ini dx. Nah, gitu loh. Nah, nanti ini ketemu bentuk yang kayak kita ketemu di Vismat itu. Ini itu sama dengan ya akar pi per alfa ya. Nah, gitu. Nah, jadi kita punya ini sama dengan 2 per akar 2pi alfa per pi pangkat setengah. Ini akar pi per alfa ya. Ini e pangkat min k kuadrat per 2 alfa kuadrat ya. Nanti ini jadi sama dengan seper akar ya, seper akar 2pi seper ini ya. Ini kalian kalikan ya. Pokoknya sederhanakan lah. Jadi gimana itu? Ini jadinya seper alfa pi ini pangkat setengah ya. Ini dikalikan e pangkat min k kuadrat per 2 alfa kuadrat gitu ya. Itu. Nah, itu ya, itu nanti apa namanya? Manipulasinya kayak gitu ya. Nah, kita temu bentuk ini. Nah, sehingga dapatnya gini. Gitu. Ya, kurang. Nah, selanjutnya nanti kita bisa cari ini. Sebentar. Nah, ini sebentar. Ada masalah ini. Ada masalah ini. Nah, ini fx-nya ini kan maaf. Ini akar pi ya. Ini akar pi. Nah, akar pi ini. Sorry. Ya, ini akar pi. Nah, ini akar pi. Nah, gitu loh. Ya, akar pi ya ini ya. Itu ternormalisasi itu. Nah, kalian cek gitu. Nah, sebenarnya cerita normalisasi itu bukan di fisika kuantumnya, guys. Cerita normalisasi itu dari fisika modernnya ya. Jadi aku anggap kalian sudah take it gitu ya, sudah terima beres gitu, dari fisika modern ya, termasuk dari cerita statistiknya ya. Di kuantum itu kenapa sih kok di normalisasi, interpretasi statistik tuh gimana sih gitu kan, kita sudah dapat ya gitu. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita cari ya deviasi ya, delta x ya. Dia itu merentang sebesar berapa sih gitu loh ya. Nah, delta x itu definisinya ini ya, delta x itu sama dengan akar ya, akar dari nilai ekspektasi x dikurangi eh, delta x apa namanya, nilai ekspektasi x kuadrat ya. Nah, ini kuadrat. Nah, gitu. Nah, gitu. Nah, itu ya definisinya ya. Nanti kalau kalian otak-atik ini kan akan sama dengan ya akar dari
eh, ya nilai ekspektasi x kuadrat dikurangi x kuadrat gitu. Nah, oke ya. Nah, sekarang artinya kita butuh tahu ya berapa nilai ini x apa namanya x kuadrat ekspektasinya dan nilai ekspektasi x yang dikuadratkan. Nah, kita cari dulu paling gampang, kita cari dulu nilai ekspektasi x. Nah, ya, nilai ekspektasi. Ya, nilai ekspektasi itu kalian bisa bisa artikan ini sebagai nilai rata-rata, ya. Nah, kalau di statistik kan gimana cara nyari rata-rata itu? Kalau misalkan aku ingin mengetahui nilai rata-rata fx ya, nilai rata-rata fx ya. Nah, ini nilai rata-rata fx di mana katakanlah kalian ingin mengetahui fx nilai rata-rata fx di mana fx ini adalah nilai ya, nilai apa? Nilai dari nilai dari eh, nilai dari mahasiswa gitu ya. Nah, definisinya nilai itu rata-rata gimana? Ya, kalau kita ingin cari rata-rata itu jumlahan, ya, jumlahan dari apa namanya? Jumlahan dari jumlah anaknya, ya, jumlah anaknya itu katakanlah n dikalikan jumlah nilainya dibagi dengan apa? Dibagi dengan jumlah nilainya, ya, gitu. Nah, ini nanti ya di fisika modern ini harusnya sudah dijelasin, ya, tapi ya kelemahannya kurikulum kita gitulah ya. Jadi ya kadang-kadang perlu diulang lagi. Nah, nanti ini ya, kalau dalam kuantum itu juga ada nilai ekspektasi, ya mirip sama ini. Karena kalau kuantum itu sudah prosesnya sudah proses statistik, ya nilai ekspektasi fx, ya. Nah, karena kalau di kuantum itu case-nya itu adalah case yang continue, jadi nanti sigma itu bisa diubah jadi integral, ya. Nah, integral dari apa? Ya integral dari ini. Integral dari ini f star x dikalikan x fx ya dx dibagi dengan apa itu namanya, dibagi dengan integral ya, integral dari minta hingga tak hingga f star x fx ya. Nah, kalian bisa generalisasi itu seperti ini ya. Nah, jadi artinya kalau aku ingin mencari ya nilai x ya itu sama dengan ya minta hingga tak hingga ya, ini kan sama dengan eh, fx-nya oh sorry, astagfirullahaladzim, aku salah. Nah, ini sebentar, ini bukan ya, ini cara mencari ini cara mencari ini ya, tuh aku keliru. Nah, ini cara mencari x, itu sudah cara mencari x. Nah, gini ya, sudah cara mencari x. Nah, gitu ya. Nah, itu cara mencari x itu ya. Nah, ini ya, gimana ceritanya dari sini ke sini ya. Kalian tolong ya, nanti siapapun nanti minta ke anak 2019 yang menyimpan tutorialku ya. Siapa sih namanya? Itu ada anak, minta aja 2019 yang kalian kenal, Mas atau Mbak, minta tutorialnya Mas Anan fisika modern. Itu aku ceritain detail 2 jam itu dari sini ke sini ya. Nah, gitu. Nanti di akhir nanti aku jelaskan deh sedikit aja ya. Nah, karena ini ternormalisasi ya, maka ini tuh sama dengan satu ya. Kenapa? Karena ternormalisasi ya. Alasan ternormalisasi itu agar fungsinya itu layak disebut fungsi gitu loh ya, dari statistik itu ya. Tapi sekarang kita sementara take it aja dulu ya. Nah, itu sehingga kita punya nilai ekspektasi x itu kan sama dengan integral tak hingga f star x x f x d dx ya. Nah,
Nanti kalau kalian mau ganti ini jadi P, berarti tengahnya juga P. Kalian mau ganti X kuadrat, tengahnya ini juga diganti X kuadrat. Pada intinya, yang ini tuh sama ini tuh pasti sama ya. Nah, ini sama sedangkan yang ini itu adalah fungsinya, ya, begitu. Nah, ya udah. F-nya tadi apa itu F-nya? F-nya kan ya sorry, F-nya tadi ini ya. Fx-nya tadi kan eh, alfa per akar pi pangkat setengah alfa kuadrat x kuadrat per 2 ya. Jadi ini, nah ini kan ada F star ya. F star itu kan artinya dikonjugatkan. Tapi kan ini gak ngefek. Kenapa? Karena gak ada bilangan kompleksnya. Jadi tetap ya. Ini alfa kuadrat x kuadrat per 2. Jadi nanti kita keluarin ini alfa per akar pi pangkat setengah. Ini alfa per akar pi pangkat setengah ya. Integral tak hingga ini ada x ya, ada f kali fx, berarti e pangkat ini kali e pangkat ini, jadinya e pangkat min alfa kuadrat x kuadrat dx ya, setengah tambah setengah 1. Nah, tapi kalau kalian lihat di sini, x ini apa? X ini kan fungsi gasal ya. Ini adalah fungsi genap ya. Nah, fungsi gasal dikalikan fungsi genap itu tetap fungsi gasal ya. Nah, kalau kita integralkan fungsi gasal ya, dx itu kan hasilnya itu sama dengan 0 ya. Nah, sehingga nilai ekspektasi x itu sama dengan 0 ya. Gitu. Nah, sekarang kita juga bisa cari apa namanya? Cari berapa nilai ekspektasi dari nah, x kuadrat ya. Kalau x kuadrat ya tinggal ganti aja tengah x ini dengan x kuadrat. Nah, kalau ini kan sudah fungsi genap pasti. Karena x-nya pangkat 2. F star x kuadrat f fx dx ya. Nah, masukkan tadi mirip ya sama kayak gini ya. Nah, jadinya itu alfa per akar pi pangkat setengah. Ini alfa per akar pi pangkat setengah. Integral tak hingga x kuadrat dari e pangkat min alfa kuadrat x kuadrat dx. Nah, ini itu ya apa namanya, persoalannya lagi-lagi kalau kalian ingat di Visma tuh ada bab fungsinya tuh fungsi spesial ya. Cuma aku lupa namanya, fungsi spesial tuh yang gamma apa yang beta apa yang apa itu ya, maklum. Nah, tapi tenang aja, ini ada rumusnya ya, tak kasih rumus saktinya ya. Nah, rumus saktinya tuh begini ya, kalau kalian mau cari rumus saktinya itu di sini. Nah, rumus saktinya, nah, di belakang ini. Nih, mana nih? Bentar. Kok hilang? Nah, bentar. Ada rumus saktinya itu. Nah, ini nih. Ini ya. Jadi, kan tadi kan pangkat 2 ya. Berarti pilih yang ini. Ya. Ini. Kalian pilih rumus sakti yang ini. Nah, ini. Jadi, apapun case-nya, pakai ini aja. Kalau pangkatnya genap, pakai yang ini. Kalau pangkatnya gasal, pakai yang bawah ini. Ya, tapi kalau yang gasal tuh nggak anu lah ya. Nah, ini. Nah, tapi sabar dulu. Ya. Ini karena ini fungsi genap, ya. Lihat dulu ya. Ini fungsi genap. Genap, yang ini juga fungsi genap. Ya. Nah, sebenarnya yang bagian eksponensial ini nggak usah kalian lihat, nggak apa-apa. Nah, maka hasilnya adalah fungsi genap, ya. Maka integral ini, integral min tak hingga dari fungsi genap dx itu adalah 2 kalinya 0 tak hingga f genap dx ya. Nah, kalau nggak percaya kalian coba ini ya, nanti kalian coba aja fungsi genap tuh katakanlah berapa. Misalkan fx-nya x kuadrat ya. Nah, kalian integralin dari x kuadrat dx dari min 1 sampai 1. Jadinya kan berapa? Sepertiga x pangkat 3 di min 1, 1. Jadi kan sama dengan sepertiga dikurangi min sepertiga. Jadinya 2/3 ya. Artinya apa? Bentuk ini bisa diubah jadi begini. 2, 0, 1, x kuadrat dx. Ini kan sama dengan 2, jadi sepertiga x pangkat 3. Dari 0, 1 kan sama, 2/3.
Ya, artinya kalau fungsi genap itu bisa dijadikan dua kalinya. Ya, nah maka kita bisa punya di sini. Ini sama dengan alfa ini kali ini kan jadi pangkat setengahnya jadi habis. Jadi itu sama dengan alfa per akar pi. Nah, yang ini nanti kita gunakan, nah integral dari ini dari dua kalinya 0 tak hingga, ya dari apa? Dari apa namanya? X kuadrat pangkat min alfa kuadrat x kuadrat dx, ya. Kalian gunain rumus ini ya. Nah, rumus sakti ini. Nah, ini rumus ini. Nah, punya rumus ini nanti berarti kan kalau kita punya, nah rumus ini hati-hati hanya berlaku untuk 0 sampai tak hingga, ya. Kalau minta hingga sampai tak hingga gak bisa. Nah, sehingga kita punya di sini integral 0 tak hingga x kuadrat pangkat min alfa kuadrat x kuadrat dx, kan kita samain dengan ini ya bentuknya ya. 0 tak hingga x pangkat 2n. Nah, artinya apa di sini? Nah, di sini kan 2 sama dengan 2n. Nah, sehingga kita punya ya 2n sama dengan 2. Artinya n-nya sama dengan 1. Tapi di sini, oh ini lupa ya x kuadratnya. Ini x kuadrat. Nah, di sini alfa kuadratnya sama dengan 1/a kuadrat, ya. Alfa kuadratnya sama dengan 1/a kuadrat. Nah, sehingga nanti kalau kita punya hasil ini, ya, ini sama dengan akar pi, ya, 2n faktorial per n faktorial a per 2, 2n plus 1. Nah, sehingga kita punya di sini, ya, akar pi, n-nya berapa ini? 1 ya, 1 faktorial per 2 kali 1, 2 kali 1 faktorial ya 2 faktorial. Nah, 2 faktorial. Nah, 2 faktorial ya. 2 faktorial dibagi 1 faktorial. Nah, A-nya sama dengan ini berapa ini A-nya? Berarti kan A-nya kan akar alfa. Berarti ini kan akar alfa per 2, ya. 2n plus 1. 2 kali 1 plus 1. 2 kali 1, 2 sama 1, 3. Berarti kan ini akar pi. 2 faktorial itu 2. Berarti ini kan 1/2 akar alfa. Ini pangkat 3. Ya. Nah, hasilnya itu ini. Nah, sehingga kita punya di sini akar pi. Ini kan 8 ya. Dibagi 2. Ini per 4. Ini berarti kan alfa pangkat min 3/2. Ya. Nah, ya udah masuk apa namanya? Masuk ke sini. Ini sama dengan ya nanti kalian kalikan ya. Nanti itu sama dengan ini hasilnya sama dengan 1/2 alfa kuadrat gitu ya. Ya, alfa pangkat 1 dikalikan alfa pangkat min 3/2. Nah, sebentar. Alfa. Oh, bukan. Maaf. Bukan alfa ya. Sorry. Alfa doang, bukan akar alfa. Aduh, ini kenapa pula ini? Bingung ini. Alfa ya. Nah, hubungannya gini. Nah, ini pantesan kok ada aku sedikit nggak teliti. Nah, ini bukan. Nah, ini juga. Nah, berarti yang ini tadi alfa ya. Nah, ini hati-hati. Nah, ya. Gitu loh. Ya. Ini hasil dari apa? Hasil dari x kuadrat. Nah, terus berarti masukkan. Ya, sekarang nilai ekspektasi x-nya. Ini deviasinya. Itu sama dengan, ya, tadi kan x kuadrat dikurangi ini. Berarti kan sama dengan 1/2 alfa kuadrat min 0. Berarti kan sama dengan 1/2 alfa. 1/2 alfa. Ya, begitu. Nah, nanti dengan cara yang sama ya, kita harus cari juga berapa ini ya. Ini kalian harus cari juga berapa delta K-nya.
nilai ketidakpastian delta K-nya. Nah, itu kan sama dengan, kalian cari ya. Nah, itu, nah ini K kuadrat dikurangi, nah gini ya. Oh, ini kuadrat ya. Nah, gitu. Ini berapa? Nah, ya jelas. Nanti kalian cari dulu nilai ekspektasi K-nya itu. Kan gini, min tak hingga, ya fungsi yang dipakai bukan bukan fungsi F lagi, melainkan fungsi yang K. Nah, berarti G star K itu K, G, K, DK. Nah, ini jadinya, ya, tadi G fungsi K-nya berapa tadi? G fungsi K-nya tadi kita punya, itu hasilnya ini ya, eh, seper alfa akar pi pangkat setengah E pangkat min K kuadrat per 2 alfa kuadrat. Nah, itu ya. Masukkan ini, artinya di sini ada G star-nya kan artinya sama aja, ya, nggak berubah, karena nggak ada bilangan kompleksnya. Nah, gini ya. Ya udah, G star-nya masuk, G fungsi K-nya masuk juga. Jadi di koefisiennya bisa dikeluarkan itu alfa akar pi pangkat setengah seper alfa akar pi pangkat setengah ya. Kalau tak hingga K ini jadinya E pangkat min K kuadrat per alfa kuadrat D K. Nah, lagi-lagi ini sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena ini fungsi Gasal. Ya, kalian bisa buktikan itu nanti. Tapi kalau di ujian-ujian nggak usah dibuktikan ya, karena menghemat waktu nanti. Nah, sehingga sehingga apa? Sehingga nilai ekspektasi K-nya, nah, nilai ekspektasi K-nya itu sama dengan berapa itu? Sama dengan 0. Ya. Nah, ini nilai ekspektasi K-nya itu sama dengan 0. Ya. Nah, sehingga ini terpenuhi ini. Nah, nanti dengan cara yang sama kita cari juga nilai yang K kuadrat itu berapa. Minta hingga tak hingga, berarti tinggal ganti aja K tadi dengan K yang kuadrat. Ya, ini D, K. Nah, otomatis, ya, suku yang depan ini nggak berubah ya. Suku yang ke depan ini. Nah, ini nggak berubah ini. Nah, sehingga kita punya nanti di sini. Nah, ini tetap, ya, ini integral tak hingga. Nah, G fungsi K starnya kan tetap ya sini ya. Cuma K-nya diganti K kuadrat ya. K kuadrat pangkat min K kuadrat per alfa kuadrat dk ya. Nah, bentuk ini pakai integral sakti ini ya. Ini integral sakti ya. Kalian amalin integral sakti ini. Nah, ya udah. Tadi bentuknya gimana tadi? Aku nggak hafal nih ya. Ini ya, masukin di sini. Nah, ya nanti kalau kalian di ujian tuh ya nggak usah panjang-panjang ya nulis ini karena sangat memakan waktu. Nah, sehingga ini ya. Nah, ini kan bentuknya mirip ya. Berarti kalau kita punya minta hingga. Nah, sorry. Ada yang lupa lagi. Apa yang lupa itu? Ini kan fungsi genap ya. Ini fungsi genap. Nah, ini bentar. Ini kan fungsi genap ini. Bentar. Aku mau hapus ini gimana caranya? Nah, ini ya. Ini kan fungsi genap. Ya. Artinya kalau fungsi genap, ya ini kan soalnya kan pangkat 2. Artinya kalau dia fungsi genap, itu integralnya bisa jadi 2 kalinya. Ya. 2 per alfa ya. Per akar pi. Ini. Pangkat setengah, ini pangkat setengah. 1. Ini jadinya 0 tak hingga K kuadrat pangkat min K kuadrat per alfa kuadrat dk ya. Nah, baru kita masukkan integral sakti ini. Ya. Ini. Nah, berapa ini hasilnya berarti? Ya. Sama aja ya. Ini bentuknya kan tinggal K diganti X ya. Nah, kan mirip bentuknya. Kita punya integral 0 tak hingga K kuadrat ini ya. Itu kan sama dengan 0 tak hingga X pangkat 2N. Nah, kan sama aja nih. Bedanya apa? Di sini K-nya sama dengan X ya. Nah, berarti ini kan 2
ini pangkatnya yang nempel sama X juga ini 2N. Berarti kan artinya 2N 2. Maka N-nya sama dengan 1. Ya. Nah, sehingga di sini, dan ini seper alfa kuadrat sama dengan seper A kuadrat. Ya. Sama dengan seper A kuadrat. Artinya alfa sama dengan A. Ya. Nah, sehingga kita punya dari sini, ya, maka hasil integral ini sama dengan akar pi, ya. Ini n-nya 1 ya, berarti kan ini 2 faktorial per 1 faktorial. Alfanya diganti 2, diganti alfa, a-nya diganti alfa per 2, n-nya berapa? 1, jadi pangkat 3. Berarti kan di sini akar pi, ini 2, alfa pangkat 3 per 8. Berarti kan akar pi alfa pangkat 3 per 4, ya. Nah, sehingga kalian punya nanti nilai K kuadratnya itu sama dengan itu ya, berapa tadi? Itu 2 per akar alfa ya. 2 sebentar. Ini 2 per alfa akar pi. Nah, 2 per alfa akar pi. Ini dikalikan akar pi alfa pangkat 3 per 4. Nah, sehingga nanti kalian punya di sini alfa kuadrat per 2 ya. Alfa kuadrat per 2. Nah, ya udah. Berarti sekarang ya, yuk ini terakhir ya. Ini terakhir. Nah, berarti kalian punya berapa sekarang? Berarti kan delta K itu kan tadi sama dengan nilai ekspektasi K K kuadrat min, nah gini ya, ini sama dengan, nah itu sama dengan berapa tadi? Ini alfa kuadrat per 2, yang ini kan hasilnya 0 ya, maka kita punya di sini alfa per akar 2 ya. Nah, berarti delta X kalikan delta K berapa? Delta X kalikan delta K berapa ini? Delta X-nya tadi sama dengan seper akar 2 alfa, ya, seper akar 2 alfa, delta K-nya alfa per akar 2. Nah, alfanya coret. Nah, sehingga kita punya delta X kalikan delta K itu sama dengan berapa? Setengah. Ya. Nah, sekarang kalau kita kalikan kedua ruas dengan habar, ya, habar delta X kalikan, ya, kedua ruas tak kalikan dengan habar. Gitu. Ini habar kalikan delta K, ini berarti kan sama dengan habar per 2. Nah, kalau kalian ingat di fisika modern, habar kali delta K itu kan nilai apa namanya? Momentum, delta P. Nah, sehingga kita punya untuk gelombang Gaussian, ya, itu memenuhi nilai delta X, delta K yang minimum. Sebesar berapa? Yang minimum sebesar habar per 2. Nah, tapi kan masalahnya kan gelombang tidak hanya Gaussian, dan Gaussian itu yang minimum. Artinya untuk gelombang sembarang ya, untuk seluruh gelombang harus memenuhi delta P. Untuk seluruh gelombang dia harus memenuhi delta X kalikan delta P. Nah, ini kan minimum ya, berarti kan lebih dari sama dengan habar per 2. Nah, ini dikenal dengan nama apa ini? Ini dengan nama relasi ketidakpastian, ya. Nah, ketidakpastian apa? Nah, inisialnya H ya, inisialnya H. Nah, huruf belakangnya G. Nah, di sini apa nih? Ketidakpastian apa itu? Nah, cari itu. Nah, itu makanya fisika kuantum itu harus memenuhi ini, ya. Artinya apa? Kalau begitu? Artinya kalau apa namanya? Artinya mana fisisnya, ya. Artinya secara bersamaan, ya, secara simultan, ya, kalau kita tahu delta X, kalau kita tahu posisi secara pasti, ya, kalau kita tahu lokasi partikel
ya, lokasi partikel secara pasti, ya, secara eksak ya, maka nilai momentumnya kita nggak tahu nilainya berapa, ya. Dan dan kalau kita tahu momentum dari partikel, ya, secara eksak, ya, kita nggak tahu dia lokasinya ada di mana. Nah, di apa namanya? Nah, fisika kuantum itu merupakan, ya, landasan utama utama dari kuantum, ya. Jadi menurutku bukan yang tadi kan ada tiga perdebatan di awal ya. Ada yang E sama dengan N ini, ada yang problem 118 tadi, ada yang delta X lebih dari sama dengan H bar berdua. Nah, menurutku aku lebih setuju yang ini, ya. Karena ini pasti nggak mungkin ini, tidak pasti Heisenberg itu dari sini. Kenapa? Karena nanti kegagalan fisika kuantum yang jadi landasan informasi kuantum, idenya itu dari sini. Ya, itu ada papernya itu, ya. Nah, artinya apa? Kalau misalkan kita punya secara klasik, ya. Nah, ya, secara klasik. Nah, ya, itu kok kita tahu secara klasik itu sifatnya deterministik, ya. Artinya kalau kita punya partikel, ya, bermasa m bergerak dengan kecepatan v fungsi t, di saat yang sama kita bisa tahu posisinya di mana, dan kita juga di saat yang sama kita juga tahu momentumnya berapa, ya. Nah, itu, ya. Kita juga tahu nilai momentumnya berapa. Nah, itu. Tapi kalau misalkan kuantum nggak bisa seperti ini. Nah, makanya kuantum itu sifatnya non deterministik, ya. Nah, kalau misalkan kita tahu, ya, momentumnya di mana, ya, kalau kita tahu lokasinya ada di mana secara eksak itu. Nah, katakanlah di sini. Nah, nah, kita tahu nih di sini, ya. Nah, tapi di saat yang sama kita nggak tahu di sini momentumnya berapa, gitu. Nah, kan hasil itu kan realistis. Mengingat apa? Di sini, kalau kalian tahu nilai H bar di sini, ya, nilai H bar di sini kan, H bar ini kan ordernya sebesar 10 pangkat min 34, ya. 10 pangkat min 34 itu tidak realistis secara klasik. Ya, pasti sifatnya non klasik, ya. Kalian bisa nggak bayangkan 10 pangkat min 34 itu besarnya seberapa? Kan nggak mungkin. Ya, ordernya pasti order atomik. Nah, artinya apa? Dari sini kalau kita punya ini nilainya 10 pangkat min 34 itu kan nggak realistis secara klasik. Artinya maka kalau di dalam ilmu fisika klasik itu tidak ada lintasan secara eksak, ya. Kalau kita punya, ya, klasik itu kita tahu lintasannya itu diketahui secara pasti jelas gini. Tapi kalau di kuantum lintasan itu nggak bisa seperti itu, ya. Jadi lintasannya itu eksak gitu. Nah, jadi berupa titik-titik gitu, ya, berupa titik-titik. Nah, gitu. Jadi jadi lintasannya itu tidak eksak gitu, ya. Nah, gitu. Dan kalau klasik itu kalau kalian sudah apa namanya? Kalau kalian tahu apa namanya, misalkan yang klasik itu jelas ya. Misalkan eh matahari, ya. Matahari. Nah, dikelilingi bumi, kan itu sudah jelas lintasannya eksak gitu, ya. Tapi kalau misalkan kuantum itu misalkan elektron, ya. Elektron itu kan lintasannya begini. Tapi kalau kalian tahu ya, nah, elektron itu sebenarnya model seperti ini kan cuma model, ya. Di kuantum itu hanya ada distribusi elektronnya saja, awan-awan elektron saja. Ya, di sini tuh awan-awan elektron. Nah, awan-awan elektron aja. Nah, kalian bisa lihat di internet tuh banyak gambarnya itu. Hanya ada awan-awan elektron, ya. Lintasannya nggak eksak, nggak jelas, begitu, ya. Oke, aku rasa sekarang cukup sampai di sini saja. Oke, ya.